Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tidak seperti biasanya kita beribadah di gereja. Hari ini karena situasi dan kondisi yang ada di bangsa kita beribadah di rumah masing-masing. Tetapi tetaplah biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan kita rasakan saat pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati kita, mari kita akan merenungkan firman Tuhan, sehingga hari Minggu ini ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan baru bagi kita. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Markus, pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Sekali lagi kita akan bersama-sama belajar dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini diceritakan bahwa pada waktu petang Yesus berkata kepada para muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Ada tujuan, ada arah di mana Yesus mau membawa murid-muridnya ke seberang. Mereka meninggalkan banyak orang yang pada waktu itu sudah ditolong oleh Tuhan, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ketika perjalanan di danau itu berjalan, kemudian mereka semakin ke tengah, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan yang begitu mereka tidak menyangka, mereka tidak menduga, ada situasi alam yang sangat buruk, sehingga taufan yang dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di tengah-tengah kondisi semacam itu, tentu kondisi mereka sangat panik, mereka sangat takut, mereka sangat cemas. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kecemasan, mereka berteriak, mereka berseru kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ketika mendengar seruan itu, ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika danau menjadi teduh, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid bengong. Murid-murid ketika ditanya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ketika ditanya, ayat yang 41 jelas mengatakan mereka menjadi sangat takut. Ketika ditanya, mengapa kamu takut? Murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi perjalanan mereka menyeberangi danau itu menggambarkan kondisi bangsa kita sekarang ini. Di tahun 2020, awal tahun 2020, ketika kita memasukinya melewati tahun baru, ada sukacita, ada kembang api yang dinyalakan, mereka bersukacita, mereka berdoa bersama-sama, mereka dengan antusias menyambut tahun 2020 dengan sukacita, dengan harapan Tuhan akan memberkati mereka seperti tahun-tahun yang sudah lalu. Tetapi apa yang terjadi? Di awal Januari dikejutkan dengan berita di Wuhan ada wabah corona. Banyak yang meninggal. Kemudian akibat penyebaran virus corona kemudian menyebar sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia saat ini. Tentu itu akan membuat orang panik, membuat orang takut. Bagaimana tidak? Tiba-tiba ada yang meninggal. Hanya tanda-tandanya seperti flu biasa, hanya pilek, batuk, demam,
dan sesak nafas. Seperti yang sebelumnya dialami oleh banyak orang. Tetapi karena virus ini membuat orang takut, membuat orang cemas, membuat orang khawatir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu Tuhan Maha Pencipta. Dan kedua setelah itu, semua barang made in China. China menguasai ekonomi. China menguasai segala perekonomian yang ada di dunia ini, sehingga produk apa saja mereka bisa berbangga made in China. Tetapi ekonomi yang kuat semacam itu tetap juga mengalami kemerosotan. Bahkan bangsa-bangsa lain juga yang terkena dengan virus corona menjadi ambruk ekonominya. Tetapi di tengah-tengah kondisi semacam itu ada pengharapan. Kalau kita kembali kepada kisah Yesus dalam perjalanannya menyusuri, melewati danau, ketika ada peristiwa yang mendadak, tiba-tiba ada peristiwa yang mengejutkan, peristiwa alam yang mengejutkan. Apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya? Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Ketika orang sudah tidak lagi bisa mengandalkan kekuatannya, ketika orang sudah tidak lagi bisa mengandalkan kekayaannya, ketika orang sudah tidak lagi bisa mengandalkan jabatannya, mereka harus dipaksa untuk berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seruan kita kepada Tuhan akan mendatangkan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Segala goncangan yang terjadi menjadi tenang, segala goncangan yang terjadi menjadi diam, karena perkataan-perkataan Tuhan. Itulah sebabnya menghadapi kondisi semacam ini, kita belajar dari pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Seperti Elia yang berseru-seru kepada Tuhan ketika 3,5 tahun mengalami panas terik musim kemarau. Dia berdoa minta hujan, seperti dibawa dalam situasi yang mustahil, situasi yang tidak mungkin. Tetapi dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali dia berdoa belum ada tanda-tanda, 2 kali dia berdoa belum ada tanda-tanda, sampai dia berdoa sampai yang ketujuh baru ada tanda, hanya awan setelapak tangan besarnya. Tetapi dia dengan yakin, mari kita pergi, karena sebentar lagi hujan akan turun. Kemudian ditegaskan di dalam surat Yakobus, Elia manusia biasa seperti kita, tapi dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan dari surga akan menjawab doa-doa kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan seperti seorang janda yang sedang memperjuangkan haknya, datang kepada hakim, datang sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, sampai akhirnya hakim itu kualan menghadapi janda itu. Akhirnya daripada menyusahkan aku, saya kabulkan aja kasusnya. Itu menggambarkan bagaimana kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan sampai tiba waktunya. Ada waktunya. Kalau kita melihat Ia bangun menghardik, ada waktunya. Waktunya Tuhan untuk bangkit dan menyelesaikan semuanya. Untuk Tuhan bangkit menghentikan semua musibah, wabah, peristiwa yang terjadi, baik virus corona maupun dampak-dampak sosial, dampak-dampak ekonomi yang ditimbulkannya, akan diam dan tenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mesti berdoa sungguh-sungguh. Kalau kita mau semua cepat selesai, kita mesti berdoa sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kita mesti tahu ada waktunya Tuhan. Memang ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah menubuatkan bahwa memasuki tahun 2020 akan ada wabah yang besar, tetapi menjelang Paskah akan dihentikan. Tetapi itu nubuatan. Sekarang kita berdoa sungguh-sungguh supaya semuanya itu
cepat selesai dan kita bisa kembali lagi hidup seperti sedia kala. Kita bisa beribadah di gereja bersama-sama dan kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Tetapi itu ada waktunya Tuhan. Kapan waktunya Tuhan akan segera terjadi? Ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, menghadapi kejadian-kejadian yang semacam itu, janganlah kita takut. Secara manusia kita takut. Siapa yang tidak takut mati? Semua mengalami kecemasan dan ketakutan. Tetapi janganlah ketakutan itu menghantui hidup kita. Karena kalau ketakutan menghantui kehidupan kita, jangan-jangan kita bisa mati bukan karena virus, tapi kita mati karena ketakutan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini sedang terjadi, marilah kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Janganlah takut dengan situasi apa yang ada. Seperti pertanyaan Tuhan Yesus, mengapa kamu takut? Padahal kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang berkuasa, yang mampu menguasai, mampu mengendalikan alam ini. Itu sebabnya jangan kita takut, tetapi mari kita semakin percaya kepada Tuhan. Kita melihat sekarang sudah diserukan, semua gereja berdoa, semua bangsa berdoa. Bahkan jam-jam doa sudah disepakati kita berdoa bersama-sama untuk melihat waktunya Tuhan dalam hidup kita. Kemudian bagian yang keempat, kita bisa bersama-sama. Ketika semuanya terjadi, ketika semuanya nanti pasti akan selesai. Ketika Tuhan turun dengan waktunya tersendiri untuk menghentikan semua musibah, untuk menghentikan semua masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua orang. Karena tidak mengenal orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang terpelajar maupun tidak terpelajar, orang pangkat maupun tidak punya jabatan apa-apa. Virus tidak memandang apapun juga. Tapi kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan datang waktunya untuk menolong kita. Sebabnya jangan takut, tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, ketika semua terjadi, orang-orang akan pada bertanya. Ketika orang sudah berseru kepada Tuhan, berseru kepada Yesus, Yesus tolong. Ketika semua berlalu, orang akan bertanya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada akhirnya semua orang akan bertanya-tanya, siapa Yesus? Siapa Tuhannya orang Kristen yang bisa meneduhkan segala peristiwa alam yang terjadi? Dan biarlah Tuhan yang sangat baik itu akan menolong dan memberkati kita. Kita merindukan pemulihan terjadi. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ketika kita melihat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, masalah ekonomi menjadi masalah. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Segala sesuatu yang terjadi bukan terjadi kebetulan, tetapi semua seizin Tuhan. Bahkan termasuk melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kita juga mendengar banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen yang meninggal juga menghadapi penyebaran virus corona ini. Karena memang akan dilepaskan di antara umatku. Tetapi umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku dari surga akan mendengar dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita merindukan Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, negeri yang kita sayangi dipulihkan oleh Tuhan, mari sama-sama kita merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar dari surga. Ada waktunya Tuhan untuk menghardik segala mara bahaya, segala yang menakutkan, segala yang disebut dengan hal-hal yang kurang bagus, yang tidak baik. Baik masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah sosial,
ada waktunya Tuhan akan berkata, diam, tenanglah. Dan ketika itu terjadi, maka akan banyak orang mencari Yesus Tuhan kita. Kiranya Allah yang sangat baik akan memberkati dan menolong kita semua. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang sangat baik akan memberkati kita semua. Bapa di surga, izinkan hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini beribadah di rumah masing-masing. Berkatilah mereka, biarlah hadirat Tuhan turun atas hidup mereka semua. Bapa di surga, berkatilah mereka dengan hati yang siap berdoa, hati yang mengasihi bangsa ini, sehingga mereka berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan berikan kepada kami kesabaran, keyakinan bahwa ada waktunya Tuhan untuk menghentikan semuanya itu. Bapa, berikan kami keberanian, jangan lagi ada roh ketakutan yang menguasai hidup kami. Karena kami tahu saatnya semua sudah selesai, maka akan banyak orang mencari Tuhan. Banyak orang akan berseru-seru kepada Tuhan. Mereka akan heran dan mereka akan bertanya, siapa gerangan ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada Dia. Bapa di surga, kuatkan kami, kuatkan iman kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sekaligus saya akan sampaikan pengumuman-pengumuman gereja bahwa hari-hari kebaktian tidak ada perubahan sampai dengan himbauan dari pemerintah akan diperbaharui, diupdate dari hidup kita. Jadi kita akan beribadah, tetap ibadah di rumah masing-masing. Kita akan beribadah dengan keluarga kita masing-masing sampai waktu yang ditentukan. Dan kita akan bersama-sama, saya akan mendoakan setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui rekening bank atau datang ke gereja ketika memang tidak lagi ada ibadah. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu yang diberkati secara finansial lebih. Mari Bapak Ibu, ini saatnya untuk melihat orang di sekitar kita. Mereka yang kurang beruntung secara ekonomi, Bapak Ibu bisa menolong mereka. Bapak Ibu bisa memberkati mereka. Mereka yang kerja harian, yang sehari bekerja dan mereka dapat upah, dan karena harus stay di rumah, mereka tidak bisa bekerja lagi. Saatnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan untuk menolong mereka semua. Mari sama-sama kita bergandeng tangan untuk melakukan yang terbaik. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa dan saya akan berdoa kepada Bapak Ibu saudara supaya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu yang mendengar, yang mengikuti ibadah melalui video ini. Tuhan memberkati. Jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Diberkati nikah rumah tangganya, diberkati pekerjaannya, diberkati hubungannya dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan, baik transfer melalui bank maupun melalui persembahan yang dikirimkan ke gereja sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Ketika kami terdorong, tergerak untuk memberi kepada orang-orang di sekitar kami, berkatilah mereka juga. Berkatilah persembahan kami dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, kalau kami akan melanjutkan aktivitas pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sementara Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu bisa angkat tangan dan kedangkan tangan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.